damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang beribadah di gereja ini saat ini, dan juga kami menyapa Bapak Ibu, keluarga yang sedang beribadah di rumah masing-masing atau ada di tengah-tengah perjalanan maupun di rumah sakit atau di mana saja. Kami menyapa dari gereja secara live streaming untuk tetap menyemangati dan mengajak kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Dengan hati yang teduh, marilah kita menerima kebenaran firman Tuhan pada Minggu Rogate ini yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacanya, kita ikuti di dalam hati yang teduh. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Shalom. Horas Madhita. Yang pertama, untuk mengingatkan kita, mungkin situasi ini tepat sekali dengan nama minggu kita, Minggu Rogate, mau membangkitkan kembali hidup doa kita. Kita tidak menyangka bahwa keadaan kita ini ternyata semakin memburuk dengan kondisi yang terjadi, sekalipun proses vaksinasi masih terus dikerjakan. Oleh karena itu, apa yang telah diwartakan oleh Amang Sintua tadi itu tidak mengurangi semangat kita untuk hari Kamis ini mengajak semua kita ikut beribadah di rumah masing-masing, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Karena kenaikan Tuhan Yesus memberi pengharapan, menyiapkan tempat bagi kita di surga. Tempat boleh dibatasi, jarak boleh dibatasi, tetapi ibadah dan doa kita tidak akan terbatas, karena di mana saja Yesus mengatakan, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir di sana dan aku mendengarkan doa mereka. Juga kepada anak-anak kami, adik-adik kami yang sudah belajar setahun marguru malua, yang harusnya maka tidak kon haprosyaon neksidi pada hari Kamis ini, kita akan tetap melaksanakan itu pada hari Minggu tanggal 16. Jadi semangat untuk adik-adikku semuanya. Kita persiapkan hati, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, dan mari kita semakin meningkatkan doa kita kepada Tuhan. Karena itulah kekuatan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa orang beriman. Kalau dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar sangat besar kuasanya jika dengan yakin didoakan. Coba garis bawahi, tidak dikatakan doa yang benar, tetapi doa orang yang benar. Maka jangan takut berdoa, saudara. Sesingkat apapun doa kita, atau bahasanya tidak teratur, tapi Tuhan melihat hati kita yang mengucapkan itu kepada Tuhan. Kita masih heran kalau ada jemaat
ataupun yang sudah lama Kristen tapi masih takut, malu-malu berdoa. Kondisi corona ini memang satu ujian bagi kita. Pertanyaan di rumah yang biasanya kita lakukan, di sanalah biasanya berdoa tuan rumah, berdoa yang datang. Tapi hari ini dalam situasi ini kita justru jangan semakin lemah dalam doa. Situasi ini menuntut kita, dalam 1 Tesalonika 5:18 dikatakan, senantiasalah berdoa. Tetaplah berdoa. Dalam suka duka, dalam sakit sehat, dalam gagal berhasil, dalam semua kondisi kehidupan, doa adalah nafas hidup kita. Maka apa yang mau kita renungkan dari ayat kita hari ini, dari 1 Yohanes. Ini 1 Yohanes ini kalau kita baca ini seperti pengajaran teologi lagi. Kenapa penulis Yohanes mengajarkan teologi mengenai Yesus? Karena serangan pengajar-pengajar sesat pada waktu itu. Anti Kristus. Ajaran doketisme yang mengatakan Yesus itu bukanlah Allah. Dan ajaran-ajaran palsu lainnya. Untuk menyangkal ini dan untuk mengajarkan tentang Yesus Kristus kepada jemaat, maka surat Yohanes bahkan sampai 3 surat dikirimkan. Apa yang mau kita renungkan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Mari kita lihat, ada 3. Yang pertama, doa kita adalah doa kasih. Ini ada di layar, kita lihat. Doa kita adalah doa kasih. Siapapun kita yang percaya kepada Tuhan harus mempunyai keberanian untuk berdoa, prerogatif. Maka Tuhan yang penuh kasih mengabulkan doa kita. Amin. Tidak ada doa Kristen itu doa menghujat, mengutuki, doa melampiaskan dendam. Tetapi doa kita yang kita teladani dari Yesus adalah doa kasih. Memang ini hal yang luar biasa. Bagaimana kita dalam perjalanan hidup kita ini, di tengah-tengah situasi ini, mengatakan bahwa doa itu adalah hal yang utama. Inilah yang mau dituntut dari kita. Doa itu adalah komunikasi kita, bukan alat untuk memaksakan kehendak kepada Tuhan. Doa itu adalah landasan hidup, bukan solusi terakhir. Toy marang balube, tangi yang ngamatusot, tangi. Awal segala sesuatu, bahkan kita mau bangun tidur, kita mau tidur juga harus tetap di dalam doa. Doa adalah landasan yang terutama, bukan jalan terakhir. Doa itu juga adalah memberi kekuatan kepada kita, bukan menghentikan masalah, tetapi memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapi berbagai masalah. Karena Tuhan sesuai dengan renungan kita tadi, jika doa kita itu adalah doa kasih, Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkannya sesuai dengan kehendaknya. Cara Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Coba dulu kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana doa penjual es dan doa petani. Kalau petani berdoa, Tuhan turunkanlah hujan supaya tanamanku ini subur. Akan berladang mau persawit kan? Lalu datang penjual es, Tuhan berikanlah matahari yang terik, sinar matahari yang terik supaya esku ini laris. Apakah Tuhan bingung dengan doa-doa kita ini? Tidak. Tapi Dia menjawab dengan keadilannya dan kasihnya. Maka kalau kita berdoa, jangan kita mengatakan lagi, Tuhan terima kasih Engkau sudah menibakan kami ke tempat ini dengan selamat, sekalipun cuaca tidak bersahabat. Ya di bagi hamu sunguni.
Kepada siapa cuaca itu tidak bersahabat? Kalau kepada petani bersahabat. Tetapi seharusnya kita berdoa, Tuhan, terima kasih, sekalipun hujan deras, Engkau menghantarkan kami ke tempat ini dengan selamat. Sederhana nih. Itu luar biasanya. Maka saya katakan tadi, ini bukan soal kata-kata yang manis dua itu. Bukan soal keteraturan kata-kata. Tetapi soal iman. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya jika dengan yakin didoakan. Dan dia menjawab sesuai dengan keperluanmu, sesuai dengan kebutuhanmu, sesuai dengan keadaanmu. Bersyukurlah jika tidak semua doamu dijawab oleh Tuhan. Ada ungkapan bahasa Inggris mengatakan, if God answer your prayer, yes, He is increasing your faith. Artinya, jika Tuhan menjawabmu doamu dengan ya, maka Tuhan sedang meningkatkan imanmu. Bukan mau membuat kau sombong. Ngaya lu si Tuhan beda batang yaki, isi mana songonau. Oh tidak. Tetapi Tuhan mau meningkatkan imanmu semakin dekat kepada Tuhan. If He delays, He is increasing your patience. Jika ditunda, belum dijawab-jawab, maka dia sedang meningkatkan kesabaranmu. Kesabaran kita menunggu. But if God answer no, nggak dia nak kena, uma bulu bahasa Inggris nanti. Atu si hamu mah, suarong lapatan na, juga itu ribain artinya ini nanti. But if He says no, He must have much better, something better for you. Jika Tuhan tidak menjawabnya dengan tidak, Dia pasti punya sesuatu yang lebih baik untukmu. Itulah hal yang luar biasa. Saya katakan tadi, bersyukurlah jika tidak semua doamu, doa orang lain kepada kita dijawab oleh Tuhan. Saya ada baca cerita itu. Ada satu keluarga Batak, datanglah Parumain dari adiknya berkunjung bertamu. Parumain bersama anaknya. Parumainnya ini Boru Jawa. Tapi sedikit banyak Boru Jawa ini sebenarnya sudah tahulah sedikit-sedikit bahasa Batak. Lalu mereka bicara-bicara, datanglah bapak tuanya ini yang punya rumah ini, dibilang sama Enang itu, udahlah jangan bicara-bicara, masaklah, tidak mungkin mereka ini pulang gak makan, potongkanlah ayam itu. Datanglah Inata itu berbisik, siapa tuh manuki, adungko napeo manuk tai, nah, ibu tamu ru napeo kon, mersahik matung manuk. Didengar menantunya ini, oh mau motong ayam ini mertuaku ini, tahu dia itu manuk ayam, tapi ayam napeo, oh berarti ayam napeo. Ada pola buai mulu disiati dang aci anu dang mersahik tidak ada pola siat tumak ina nengit. Mereka makan bersama. Lalu mertuanya mengatakan, menantukulah dulu yang bikin doa katanya. Sudah tidak rindu mendengarkan suaranya. Lalu mulailah berdoa menantunya ini. Terima kasih Tuhan atas keterbukaan keluarga mertuaku ini menerima kami di sini, menyambut kami dengan gembira, bahkan memotong manuk napeohon katanya. Saya mendoakan agar semua manuk dari mertuaku ini peohon semua katanya. Dia tidak tahu artinya itu. Kalau Tuhan menjawab itu, doanya itu mungkin peohon semua manuknya. Tapi Tuhan menjawab segala doa kita sesuai dengan kekuasaannya, sesuai dengan apa yang diinginkannya.
Jangan terus mendele kita kalau doa kita tidak dijawab. Jangan terus sombong kita anggar dada doaku dijawab. Seolah-olah itu karena kemampuanmu, kehebatanmu. Dan jangan kita merasa tidak bersabar. Kapan ini Tuhan, kapan? Mungkin tidak sekarang kau dapatkan. Mungkin nanti, mungkin melalui keturunanmu, peparanmu. Tuhan menjawab doa-doamu yang kau sampaikan mulai hari ini. Seperti dalam epistel kita tadi. Disangka pemabuk. Padahal dia mencurahkan hatinya sambil menangis. Tuhan, berikanlah kepada saya anak. Dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktunya. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari galakkan lagi doa kita, marrogate mahita. Berdoa harus punya keberanian. Jangan ada lagi mengatakan jemaat HKBP tidak bisa berdoa. Saya mohon jangan lagi. Jemaat HKBP tidak pintar berdoa. Ini bukan soal kepintaran berdoa ini. Tapi soal bagaimana kita menghidupi doa itu sebagai cara kita berkomunikasi, bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang akan diberikan kepada kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Yang kedua, renungan kita dari teks kita hari ini adalah Yesus satu-satunya sepenuhnya manusia dan satu-satunya sepenuhnya ilahi, penampakan Allah yang sejati. Ada banyak suara-suara yang mengatakan bahwa orang Kristen itu mempertuhankan manusia. Kok bisa manusia menjadi Tuhan? Kok Tuhannya mati di kayu salib? Ya, ini banyak kita dengarkan. Para pelajar kalau kami tanya, mereka sering menghadapi itu di sekolah. Dan mungkin kita sering gugup untuk menjawab itu. Memang tidak semua hal harus kita jelaskan. Yang paling utama bagaimana kita mengimani. Ya, itu yang disampaikan oleh penulis Yohanes ini. Mari kita terima dengan iman kita bahwa Yesus itu satu-satunya manusia yang sempurna, yang tidak bercacat, yang dilahirkan oleh Allah katanya tadi. Dan satu-satunya juga ilahi yang akan menghantarkan kita ke surga yang kekal selama-lamanya. Orang yang berrogate, orang yang berdoa tidak punya keraguan lagi. Sekalipun dunia ini mengorek-ngorek dan Alkitab kita terbuka untuk digali siapapun. Silakan gali saudara, siapapun saudara. Silakan pertanyakan ketuhanan Yesus itu. Tetapi kami mendoakan siapapun dan kita berdoa bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya untuk memberi pemahaman dan keyakinan bagi kita untuk menerima. Seperti kata Paulus dalam Filipi, bahwa pada akhirnya semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Bahwa akhirnya semua lutut akan bersujud bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Keraguan-keraguan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini banyak sekali. Oh, vaksinasi ini berarti gak bermanfaat ini. Atau sebagian, oh saya sudah vaksin, sudah hebat, sudah tahan, maka tidak perlu protokoler. Tolong, dengan hari ini, dengan minggu ini, kuatkan imanmu. Yesus penyelamat kita, Yesus satu-satunya. Jangan ragukan itu. Ialah Allah yang sejati. Dan yang ketiga, melalui teks kita hari ini, renungan kita adalah mengenai kasih. Tadi doa kita adalah doa kasih. Kasih Allah dibutuhkan di dalam perjalanan iman kita sebagai penampakan hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Mari kita galakkan lagi kasih mengasihi. Kalau kita katakan, oh saya hidup, saya selalu berdoa, tetapi membenci saudaranya, itu tidak benar. Kasih Allah sangat kita butuhkan dalam perjalanan iman serta hubungan dengan manusia. Itulah perintah. Dan teks kita mengatakan tadi perintah itu tidak berat. Kita yang memberat-beratkan sebenarnya. Tapi bagaimana kita dengan iman kita ini, dengan
kekuatan iman kita menjalankan perintah itu, yaitu hidup di dalam kasih. Kasih menutupi banyak dosa. Kasih membuat kita bersemangat. Kasih itulah identitas orang Kristen. Kasih membuat kita berbahagia. Jadi kalau ada orang yang hidupnya tidak berbahagia, koreksi apakah hidupmu sudah jauh dari kasih. Kalau banyak orang sebenarnya hidupnya penuh dengan, kalau kita melihatnya, wah sebenarnya dia berkatnya banyak, tapi sepertinya tidak happy, selalu murung. Sepertinya dia yang hanya sendiri yang menderita di dunia ini. Koreksilah, apakah kasihmu masih menyala atau sudah meredup? Kalau ada suami istri yang sudah berpuluh tahun berumah tangga, tetapi masih ragu-ragu untuk mengasihi, selalu ada kekerasan di dalam rumah tangga itu, koreksilah kasihmu kepada pasanganmu. Koreksi hai orang tua kepada anak-anaknya. The 3 renungan inilah yang kita bawa dalam Minggu Rogate. Di dalam kita berjuang, beranilah berdoa, berani berrogate, yakini doamu dikabulkan sesuai kehendaknya. Yang kedua, tetap yakini Yesus dialah Allah satu-satunya yang menjadi jalan keselamatan. Yang ketiga, praktekkanlah kasih, karena Allah itu adalah kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terpuji namamu Tuhan, atas firman yang sudah sampai di tengah-tengah kami, ibadah kami. Kuatkan kami menjadi pribadi-pribadi, keluarga, pelayan, pekerja, pengusaha, pegawai, ibu rumah tangga, anak, mahasiswa, atau apapun profesi kami, menjadi pribadi yang senantiasa berdoa kepadamu. Kami boleh berhasil, apa yang kami kerjakan beruntung, dan kami boleh memenangkan pergumulan kami, bangkit dari kegagalan, itu semua karena iman dan doa kami kepadamu. Agar kami tetap mengimani, mempercayai doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Doa kasih, kami harus berani berdoa kepadamu dengan kerendahan hati kami. Berkatilah Tuhan seluruh jemaatmu dimanapun mereka berada, yang beribadah di gereja ini ataupun di rumah di mana saja, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang mengharapkan keturunan Tuhan yang memberikan, yang merindukan pasangan hidup, Tuhan juga yang menunjukkan. Di dalam semua pergumulan hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Atau apa yang terjadi di kota kami ini, di negara kami, bahkan di dunia ini yang masih menghadapi pandemi COVID-19, sehingga hari kenaikan harus kami rayakan di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya kami dapat memenangkan situasi ini. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami berserah. Tolong kami Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami, jika kami sering lalai berdoa, bahkan malas berdoa. Hari ini kami dibangkitkan untuk kembali menghidupi doa kami, mengimani doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.